Purdy, ain't it? Hai semua, Mr. E di sini. Udah lama kita nggak bahas animasi DC, jadi di video ini Mr. E mau bahas film pertama dari kontinuitas Tomorrowverse. So, seperti biasa, spoiler warning buat kalian dan inilah dia Superman Man of Tomorrow. Cerita ini diawali dengan perdebatan orang tua dari Clark Kent, yaitu Jonathan dan Martha Kent, karena sejak mereka memberitahu Clark kecil jika dia berasal dari planet lain, sekarang Clark sibuk membuka sebuah artefak dari pesawatnya yang tidak bisa dia buka selama berhari-hari. Time skip ke bertahun-tahun kemudian, sekarang Clark telah pindah ke Metropolis dan mulai magang di Daily Planet. Di sana orang tuanya mulai khawatir karena orang-orang di Metropolis mulai melihat penampakan manusia yang bisa terbang, tapi Clark meminta mereka untuk tenang dan berkata dia akan berhati-hati. Setelah itu Clark pergi ke Star Labs, di mana Star Labs akan meluncurkan teleskop ke orbit menggunakan sebuah roket yang bahan bakarnya buatan LexCorp. Lex Luthor pun melakukan konferensi pers di sana, dan konferensinya awalnya berjalan baik sampai penerima beasiswa jurnalisme dari LexCorp yaitu Lois Lane mengungkapkan sebuah skandal di balik pembuatan roketnya, di mana roketnya dibuat tidak niat, tapi meski begitu roketnya masih tetap diluncurkan. Clark yang melihatnya pun takjub, tapi OB Star Labs bernama Rudy Jones yang diberi kopi oleh Clark berkata kalau roket itu bukanlah apa-apa karena dia telah melihat Star Labs menciptakan banyak alat-alat canggih. Setelah itu, melihat seseorang terus menatap Clark, Rudy yang mantan veteran memberitahu Clark kalau dia sedang diawasi. Tak lama kemudian, seperti yang diduga, roket buatan Star Labs rusak di tengah jalan dan malah mengarah ke Metropolis. Clark pun langsung pergi dan dengan kostum homemade-nya, dia berusaha menahan roketnya dan melemparnya ke orbit. Tapi saat di orbit, Clark malah merasa nyaman ketika terkena sinar matahari. Aksinya pun viral di Metropolis, di mana orang-orang mulai menyebutnya sebagai Flying Man, dan di samping itu, Lex Luthor juga akhirnya dipenjara dan Perry White memperkenalkan wartawan baru Daily Planet yaitu Lois Lane. Clark pun mulai ngobrol-ngobrol dengan Lois dan keesokannya sebuah benda misterius terlihat mengarah ke bumi dan menggunakan kostum homemade-nya, Clark melesat menghadangnya yang ternyata adalah seorang alien bernama Lobo. Lobo memanggil Clark dengan sebutan Kryptonian dan meski dia tidak pernah melihat Kryptonian terbang, Lobo menarik jangkarnya dan berniat menangkap Clark. Clark pun melawan dan melihat kekuatannya yang besar, Lobo sempat terkejut dan memberitahu Clark kalau dia adalah seorang Kryptonian, bahkan dia adalah Kryptonian terakhir yang berarti kepalanya bernilai sangat tinggi. Pertarungan pun dilanjutkan. Sampai mereka bertarung di Star Labs, di mana Lobo melempar granat berisikan cairan penghisap energi yang cairannya mulai menutupi Rudy Jones yang terjebak di sana. Kembali ke pertarungan, setelah dipojokkan oleh Clark, Lobo mengeluarkan senjata pamungkas yaitu cincin Kryptonite yang melemahkan Clark. Purdy, ain't it? Clark pun babak belur sampai seorang Martian tiba-tiba datang menolongnya. Setelah itu, Clark yang mendapatkan kembali kekuatannya setelah pergi ke orbit melesat ke arah Lobo, dan sesaat setelah Martian pergi, Clark menghantam Lobo dan berhasil mengalahkannya. Sementara itu, Rudy Jones yang terluka karena tertimpa puing-puing Star Labs terlihat sedang dioperasi, tapi dia tiba-tiba bangkit dan ketika tangannya menggenggam seorang dokter, dia menyerap energi dari dokter tersebut dan dengan penampilannya yang aneh, Rudy langsung pergi melarikan diri.
sendiri. Di Smallville, orang tua dari Clark yang tiba di rumahnya dihadang oleh orang misterius yang mengawasi Clark sebelumnya. Orang itu datang mencari Clark, tapi karena Clark tidak ada, orang tersebut menggunakan telepati ke Jonathan untuk membaca pikirannya. Sesaat kemudian Clark pun datang dan perselisihan singkat sempat terjadi sampai orang misterius itu memberitahu Clark kalau dia adalah John Jones, sang Martian yang menolongnya, dan dia hanya ingin berbicara. Mereka pun ngobrol-ngobrol di rumah, di mana Martian memberitahu kalau dia merupakan Martian terakhir dan dia menyarankan Clark untuk bersembunyi agar terhindar dari Lobo serta tidak menimbulkan ketakutan pada umat manusia. Tapi karena Clark merasa kalau orang-orang malah menjadikannya sosok penyelamat, mungkin dengan adanya dia, orang-orang mulai menerima perbedaan. Mendengar itu, Martian pun kagum dan menyamakannya dengan ayahnya serta memanggilnya sebagai Kal-El. Clark pun bingung dan Martian meminta maaf karena sebelumnya dia membaca pikirannya karena dia kira Clark adalah Martian, dan ketika mengkoneksikan pikirannya, dia melihat memori masa kecil dari Clark. Setelah itu, Martian membuka artefak Krypton yang selama ini tidak bisa dibuka, dan artefak itu memperlihatkan saat-saat terakhir Krypton dengan orang tua asli dari Clark menggendong dia yang masih bayi, dan tak lama kemudian Martian memutuskan untuk pergi. Sementara itu di Metropolis, Rudy Jones yang merasa sangat sakit pergi ke apotek, tapi karena penjaganya menolak memberi obat, Rudy menghisap energinya dan mencari obatnya sendiri. Paginya, Clark mulai mengeksplor artefak Krypton yang berisikan sejarah planet Krypton. Setelah itu, karena baju milik Clark sering hancur, ibunya memberinya baju khusus yang dia jahit sendiri menggunakan kain yang membungkus Clark saat bayi. Clark pun berterima kasih, tapi tak lama berselang karena ayahnya memberinya sebuah koran dengan berita utama yang ditulis Lois Lane yang mulai menyebut Flying Man sebagai Superman. Clark pun memutuskan kembali ke Metropolis. Di Metropolis, Lois terlihat sedang menginterview Lobo untuk menggali informasi soal Superman, tapi karena Lobo selalu bercanda, Lois memutuskan pergi, tapi ternyata saat akan keluar, ilmuwan Star Labs terlihat telah tewas mengkerut, dan Rudy Jones yang sudah sangat berubah berlari ke arah sel Lobo dan menyalahkan dia atas perubahan pada dirinya. Rudy pun menghancurkan penjara Lobo dengan menghisap energinya yang membuat tubuh Rudy mulai berbentuk seperti alien, dan karena Rudy sempat pingsan, Lobo pergi dari sana, dan Rudy juga mulai mencari energi lain untuk dihisap yang membuat dia seperti Parasite. Martian dan Superman pun datang menghentikannya, tapi Parasite mulai menghisap kekuatan milik Superman. Dia juga menghisap kekuatan Martian yang membuat Superman terbujur lemas, sedangkan Martian dibakar sampai mati olehnya. Keesokannya, Clark terlihat hampir kehilangan kekuatannya, di mana heat vision-nya sudah tidak panas dan kulitnya rentan seperti manusia. Tak lama kemudian Lois datang ke apartemennya, di mana dia berniat mencuri berita milik Clark karena mengetahui kalau Clark melihat pertempuran sebelumnya. Clark pun memintanya pergi karena berkat basa-basi Lois, dia harus bertemu dengan seseorang. Setelah itu Superman pergi menemui Lex Luthor untuk meminta bantuan karena saat ini dia hampir kehilangan kekuatannya dan dia harus pergi ke orbit untuk menyerap banyak energi. Superman juga memberitahu kalau Parasite telah membunuh Martian, dan mendengar itu, Luthor mulai tertarik dan memutuskan cuti dari penjara untuk membantu Superman. Luthor membawa Superman ke markasnya, tapi dia menolak untuk melontarkan Superman ke orbit karena tubuhnya sedang rapuh seperti manusia. Tapi meski begitu, dia memiliki sebuah rencana. Luthor memperlihatkan CCTV di Star Labs, di mana orang yang menjadi Parasite ternyata adalah Rudy Jones yang terkena cairan penghisap energi dari granat milik Lobo. Luthor pun menyimpulkan kalau yang dihisap oleh Parasite bukan cuma kekuatan, tapi dia juga menghisap kelemahan, yang berarti mereka harus memanfaatkan kelemahan milik Superman. Setelah itu juga terungkap kalau Luthor baru bekerja sama dengan Lobo yang kabur dari Star Labs, dan Lobo memberikan cincin Kryptonite-nya pada Luthor. Rencana pun dilancarkan, di mana mereka akan bersiap di pembangkit listrik terbesar Metropolis dan mematikan seluruh listrik di Metropolis untuk memancing Parasite. Tak lama kemudian, Parasite yang sekarang telah menjadi besar berhasil terpancing dan pertarungan dimulai.
Tapi ternyata batu Kryptonite sudah tidak mempan pada Parasite, dan Parasite juga mulai terus menyerap energi Superman sampai Luthor datang dengan senjata energinya yang ditenagai oleh cincin Kryptonite Lobo. Dia menyerang Parasite dan Superman, tapi untungnya Martian Manhunter yang ternyata selamat menghancurkan senjata Luthor, sedangkan Parasite masih tidak bisa dihentikan. Parasite terlihat akan menyerang warga di jembatan, dan meski ceramah no jutsu telah dikeluarkan, Parasite masih tidak bisa dihentikan sampai reaktor nuklir di pembangkit listriknya mulai tidak stabil yang menarik perhatian Parasite. Parasite pun ke sana untuk menghisap energinya, tapi karena terlalu over, Parasite akhirnya membatu dan hancur menjadi debu. Paginya di atas Daily Planet, Superman, Martian, dan Lobo bertemu di sana, di mana Lobo memberitahu keduanya kalau mereka bukanlah yang terakhir dan dia hanya mengatakan itu agar harga mereka tinggi, dan dia telah melihat sendiri masih ada Martian dan Kryptonian lain di luar sana. Setelah itu Lobo pergi untuk BAB, sementara Martian memutuskan pergi mencari Martian lain, sedangkan Superman akan tetap tinggal karena dia menganggap bumi adalah rumahnya. Dan Superman Man of Tomorrow pun tamat.